Terima kasih ya, Mas itu sudah menjadi langganan saya, nggak usah kasih kembalian. Mbak, emangnya nggak masalah pesen pakai setiap hari? Hati-hati, suaminya marah loh. Enggak dong, Mas Alton nggak akan marah. Saya masuk dulu, terima kasih Mas. Gimana Biba? Baju, tas sama dekorasi rumahnya bagus kan? Aku sih udah check out. Aku juga pengen, tapi Mas Alton selalu marah-marah sama aku. Soalnya setiap hari paket aku itu selalu ada. Mungkin sore ini juga ada. Biba, selagi uang simpanan kamu masih banyak ya beli aja. Kenapa harus nurut sama Alton? Caca, lihat, bagus banget kan? Aku nggak bisa kalau skip barang-barang ini. Udah, kamu check out aja. Kapan lagi bisa pakai baju mewah? Di kota kita belum ada yang pakai baju itu loh. Aku beli nggak ya? Tapi uangnya semakin menipis. Kalau tagihan kartu kredit semakin besar, bisa gawat nih. Biba, ayo check out. Aku udah nih, jangan pikirin soal kredit. Pikirin dulu aja kesenangan diri kamu. Kamu bener. Aku selalu bahagia kalau aku udah belanja online. Aku harus check out, check out, check out. Udah, tiga-tiganya udah aku check out. Bagus-bagus, nggak akan lama lagi paket kamu sampai ke rumah. Hahaha, iya, nanti kita pakai baju ini bareng ya. Aku pengen couple sama kamu. Iya, Biba. Terima kasih ya Mbak. Saya sampai bosan datang ke rumah ini karena hampir setiap hari mbaknya belanja online. Terima kasih ya Mas. Maaf ya, Masnya selalu kebagian anterin paket saya. Habibah, kamu beli apa lagi? Kamu juga ambil uang 500.000 ya di dompet aku. Aku beli tas baru, sepatu baru, sama dekorasi rumah. Aku pengen rumah kita penuh sama dekorasi yang berbeda-beda. Habibah, rumah kita gak perlu pakai dekorasi. Itu gak perlu. Kamu harus ingat ya, anggaran keluarga kita semakin menipis akibat kebiasaan kamu itu. Mas Alton, aku juga tahu kok, kamu gak perlu terlalu keras sama aku. Kalau aku gak bersikap keras sama kamu akan semakin gila belanja online. Dan uang yang aku simpan akan habis. Itu sudah terlalu banyak. Kita harus mulai berhati-hati dengan pengeluaran. Kalau begini terus, kita bisa kesulitan. Mas Alton, aku rasa nggak ada yang salah dengan kebiasaan aku belanja online. Ini adalah cara aku untuk merasa bahagia dan terhibur setelah rutinitas sehari-hari yang membosankan. Mungkin kamu bahagia terus belanja online setiap hari, tapi aku hampir gila gara-gara kebiasaan kamu yang sudah tidak bisa terkendalikan lagi. Siapa yang bikin stres coba? Aku ini cuma menikmati rasa bosan aku. Udahlah, daripada mikirin Mas Alton, kita unboxing aja paket ini. Padahal Alton sama Habibah itu pasangan yang serasi banget. Tapi ya itu, semenjak Habibah doyan belanja online, rumah tangga mereka kacau. Saya aja sering dengar mereka berantem gara-gara paket yang datang ke rumah. Besok saya harus datang ke rumah Mbak Biba lagi. Padahal nih Pak, setiap kali saya antar paket, saya selalu ingetin Mbak Biba. Kalau udah terbiasa ya bakal susah. Lagian kenapa harus ada metode belanja online sih? Pak Aib, ini bukan zaman purba lagi. Kita udah ada di zaman modern, zaman yang serba ada, serba canggih. Iya, saya tahu. Tapi kasihan juga Alton. Dia itu selalu bekerja keras untuk Habibah. Tapi Habibah malah hidup boros. Ya Allah, jauhkan hamba dari wanita seperti itu. Soalnya hamba takut stres. Saya ingat banget dulu pas mereka awal datang ke kampung ini, mereka begitu romantis. Sampai-sampai orang yang di kampung ini merasa iri. Tapi sekarang berbeda, hubungan mereka malah berantakan. Ya mau gimana lagi? Udahlah, itu urusan rumah tangga orang. Kita gak usah ikut campur. Iya bener, kita nggak boleh ikut campur. Gak ada satu perak pun. Habibah benar-benar bikin aku stres. Uang tabungan juga udah gak aman. Habibah tahu aku simpan di mana uang tabungan itu. Tuh, minum dulu kopinya supaya nggak ngantuk. Kenapa harus liatin dompet sih? Pasti gak ada isinya ya. Alton, aku bisa ngerti dengan apa yang Habibah dan kamu rasakan. Aku sebagai perempuan suka banget belanja online, tapi nggak separah Habibah. Saran aku, kamu ngomong baik-baik. Aku udah coba ngomong baik-baik, tapi Habibah gak pernah mau dengerin aku. Coba lagi, jangan cuma sekali aja.
Kamu juga harus bisa kasih tahu Habibah untuk lebih hati-hati lagi. Kamu terlalu stres, Alton. Pekerjaan kamu banyak yang tertunda. Lebih baik kamu kerjain pekerjaan kamu aja dulu. Jihan, makasih ya. Kamu memang teman yang baik. Kamu selalu memberikan aku dukungan, walaupun kamu juga butuh itu. Hahaha, santai aja. Aku mau keluar sebentar. Kopinya diminum biar nggak ngantuk. Aku nggak tahu harus ngasih nasihat kayak gimana lagi ke Habibah. Hatinya seperti sudah tertutup oleh paket-paket yang ia pesan. Nanti aku kirim link produknya ya. Kamu pasti suka banget sama rok ini. Iya, kamu kirim sekarang aja supaya langsung aku check out. Oke, aku matiin ya teleponnya. Check out, check out, check out. Oke, udah aku check out semua. Tinggal nunggu aja deh. Sekarang tinggal buka 2 paket ini. Habibah, aku mau bicara serius soal unboxing paket itu belakangan aja. Aku ingetin sekali lagi, kamu harus lebih hati-hati dalam menggunakan pengeluaran kita. Iya Mas Alton, aku akan lebih hati-hati lagi. Kamu tenang aja, jangan terlalu serius gitu. Aku kan istri yang baik. Aku pasti nurut apa kata kamu. Cuma itu jawaban kamu. Aku bosen dengan jawaban kamu yang hanya kata-kata manis janji palsu. Kamu gak pernah buktiin perkataan kamu dengan tindakan. Mas Alton, kamu itu terlalu kaku. Kamu gak bisa paham kalau belanja online adalah cara aku melepaskan stres. Kamu bisa melepaskan stres kamu, tapi aku stres karena kamu. Habibah, kalau kamu gak bisa nurut dengan perintah aku gak tahu apa aku masih bisa bertahan dengan hubungan kita atau aku nyerah. Aneh deh, cuma perkara pesan paket setiap hari bisa bikin stres gitu. Padahal belanja online lebih seru daripada mikirin keuangan keluarga. Kayaknya abis ini berhenti jadi kurir aja deh. Capek banget, setiap hari bolak-balik, abis bensin. Kalau mau, berhenti aja belanja online-nya. Bener tuh, kasihan Alton setiap hari kerja keras tapi nggak pernah kelihatan hasilnya. Gimana mau kelihatan? Mbak Biba aja selalu kedatangan paket. Mana tiap hari lagi? Wah, Pak Aep, lebih baik Bapak cari istri aja supaya Bapak nggak repot ikut campur dengan rumah tangga orang. Saya permisi. Bener, seharusnya saya nggak ikut campur. Tapi niat saya baik, mau ngasih nasihat. Malah disalahartikan. Sabar, Pak. Terkadang kebaikan yang kita tebarkan selalu salah diartikan, nggak dihargai, dan selalu dipandang berlebihan. Pulang kerja bukannya disambut sama istri, malah dapat ginian. Habibah kemana? Kenapa dia gak ada di rumah? Tagihannya semakin membengkak. Semuanya berasal dari pembelian online Habibah. Aku sangat kecewa dan marah. Kenapa Habibah sulit diajak bicara baik-baik sih? Mas Alton, aku pulang. Lihat, paket aku udah datang semua. Gaun yang aku pakai bagus enggak? Nah, ini yang aku tunggu-tunggu pulang juga. Apa ini? Kenapa tagihannya semakin gak masuk akal? Mas Alton, kamu nemu tagihan itu di mana? Habibah, aku udah gak paham lagi. Ini bukan hanya soal belanja, ini tentang tanggung jawab kita sebagai pasangan. Kalau kamu terus seperti ini, aku gak akan tahu apa yang bisa terjadi dengan kita. Kamu mau siksa aku dengan keadaan dan kebiasaan kamu yang kekanak-kanakan ini. Mas Alton, aku merasa nggak bisa merubah kebiasaan aku. Bagi aku, belanja online adalah pelarian dari kebosanan dan rutinitas yang melelahkan. Hahaha, rutinitas melelahkan. Terus kamu pikir aku juga nggak capek banting tulang untuk kehidupan kita? Aku tahu mas, tapi aku juga selalu merasa capek setelah aku mengerjakan sesuatu. Sampah, ini semua sampah. Gak ada gunanya, gak bermanfaat, ngabisin duit, bikin stres, bikin aku muak. Rasanya aku pengen pergi jauh dari dunia ini. Mas Alton, kamu ini apa-apaan? Semua barang itu berguna buat aku. Kenapa malah kamu buang? Hahaha, berguna kamu bilang. Jelas-jelas ini sampah. Tidur aja sama paket ini, jangan tidur di kamar.
Aku memutuskan untuk pergi sejenak dari rumah, mencoba untuk meredakan emosi yang ada dalam diriku. Dari sore hingga malam ini, aku belum pulang ke rumah. Aku pergi beberapa tempat tanpa aku sadari, hingga akhirnya aku pergi ke tempat yang tak pernah aku kunjungi, yaitu pengadilan agama. Abis dari mana? Ini udah malam. Kenapa malah nongkrong di base camp saya? Base camp, siapa aja boleh duduk di sini, bukan cuma Pak Aep aja. Hehehe, saya cuma bercanda. Terus itu amplop isinya apa? Berkas penting ya? Iya, ini sangat penting. Aku bakal kasih ini untuk Habibah. Aku nggak tahan lagi dengan kebiasaan yang semakin menggila. Jangan bilang itu surat cerai. Kamu mau cerai sama Habibah? Saran saya jangan. Kalian bisa memperbaiki diri masing-masing. Alton, tapi saya juga pernah kesel sama Habibah. Dia nggak pernah mikirin kamu. Dia cuma mikirin kesenangannya aja. Pak Aep udah ngomongnya, aku harus pulang untuk menyerahkan surat ini. Iya, kalau mau pulang silahkan. Saya nggak akan nanya-nanya lagi. Kayaknya Alton sama Habibah bertengkar lebih parah dari sebelumnya. Soalnya wajah Alton kelihatan serem gitu. Mana udah bawa surat lagi. Pastinya itu surat cerai. Aku sadar, aku mengabaikan perasaan Mas Alton. Namun aku nggak bisa berhenti berbelanja. Aku bisa aja kehilangan akal aku karena berhenti belanja online. Mas Alton pergi kemana lagi? Ini udah malam. Dia pergi dari sore. Kalau Mas Alton nggak pulang, dia tidur di mana? Mas Alton, akhirnya kamu pulang juga. Kamu dari mana, Mas? Aku cemas karena kamu nggak pulang-pulang. Maaf ya, Mas. Aku sudah bergerak terlalu jauh. Mas Alton, kamu mau ceraiin aku, Mas? Ya lihat aja suratnya, bisa baca kan? Mas Alton, aku nggak mau cerai. Aku nggak mau jadi janda. Aku nggak bisa kalau nggak ada kamu di samping aku. Harusnya sih bisa. Kamu nggak sendirian. Ada paket-paket yang kamu pesan. Kamu tidur aja sama paket-paket itu. Kamu pacaran aja sama paket-paket itu. Kamu bercumbu aja sama paket-paket itu. Aku benar-benar gak bisa tanpa kamu, Mas Alton. Aku gak mau sendirian. Aku gak sanggup kalau aku jadi janda. Kamu gak mau pisah dari jiwa dan raga aku? Atau kamu gak mau jauh-jauh dari uang aku? Oh iya, aku lupa. Kalau aku pergi, kamu gak akan bisa pesen paket lagi. Iya kan? Bukan itu, Mas. Aku benar-benar. Udah. Keputusan aku udah bulat. Selamat bersenang-senang dengan paket-paket kamu. Semua ini karena paket belanja online yang datang setiap hari. Tanpa aku sadari, semua ini telah menghancurkan hubungan aku sama Mas Alton. Kebiasaan aku yang tampak tak berbahaya telah merusak segalanya. Aku menyesal karena tidak mendengarkan perasaan Mas Alton. Aku terlalu fokus pada kebahagiaan sesaat yang datang dari paket-paket itu. Aku benci dengan paket-paket ini. Mereka sampah. Mereka perusak rumah tangga aku. Kenapa aku hanya mementingkan kebahagiaan aku sendiri? Kenapa aku nggak bisa mikir kalau Mas Alton itu stres karena aku? Aku akan membuang paket-paket ini. Aku juga akan membakar semua barang belanjaan online yang aku beli. Aku menyesali kesalahan aku. Semuanya sudah terlambat. Mas Alton juga sudah memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan rumah ini. Akhirnya setelah beberapa hari aku bisa menandatangani surat cerai ini. Tapi aku merasa sangat kesepian karena Mas Alton gak ada di samping aku. Yang ada hanya diri sendiri dan tumpukan paket belanja di ruang tamu yang tidak lagi membahagiakan. Aku berjanji kepada diriku sendiri untuk belajar dari pengalaman pahit ini. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai hubungan yang telah hilang. Karena aku keseringan belanja online, aku jadi janda.